Asini rohama dihamu doh damin nasia Tuhan debata amata dosia nanakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita dimanapun berada. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita satu hari ini. Tatangi oma Tuhatta mama kulingi hita. 5 Musa 5 ayat 10 lalu molo di Bibel. Kalau di bahasa Indonesia Ulangan 5 ayat 21. Dang jadi haliangan ni roham jol manidonganmu. Jaladang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Manang hau mana, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Ama kadongan nena holongan, ya kawan-kawan remaja naposo bulung, mungkin sudah familiar dengan teks ini ya. Ini adalah patik ya, yang kita kenal dengan patik dasa tita, patik nasa pulu. Nah, perenungan na perjolo kamangenang saya mengajak untuk setiap keluarga Kristen dimanapun berada, jangan lupa mengajarkan patik dasa tita kepada anak-anak kita. Supaya mereka menghafal, mengingat ke-10 titah itu. Kita tahu patik titah diberikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel melalui perantaran Musa. Apa fungsi utama titah patik dalam kehidupan kita? Sebagai pagar pelindung, ya, aturan main bisa, ya, yang mengingatkan kita agar senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan perintah titah itu. Ya. Titah patik tidak bisa memberikan keselamatan, tetapi bagi orang yang mengaku percaya Kristus adalah Yesus, Yesus adalah Kristus, dia pasti akan melakukan ke-10 titah itu dalam kehidupannya. That's the point. Amanginangnya. Pengalaman nami akhir-akhir kamanginang ya, generasi muda kita, remaja naposo bulung ya, tidak dihafal atau tidak diingat lagi ke-10 titah itu. Ya, saya mengajak setiap keluarga Manginang mulai dari kecil sampai remaja naposo agar kita senantiasa mengajarkan, mengingatkan patik yang ke-10 ini ya. Nah itu dia. Nah yang kedua Manginang, kadongan ya di katekismus ya, di katekismus. Nah sebelum saya lanjut, harapan saya keluarga kita masing-masing memiliki ini katekismus ya, Martin Luther. Nah, ini bisa kita jadikan pedoman dalam mengajarkan patik dan beserta artinya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Batak. Tapi kalau bisa bahasa Batak kalau boleh kita ajarkan ya. Patik pasal puluhan. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Artinya, ya, ikut dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asaunang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma. Dohot ugasan tinadikon ni opuna siurupa dona sida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni idang jadi bola tata perdihuta ni dongan jolma manang naposona pe. Siapo adona sida jala sida desan madapoton nasa ulona ya. Itu tentang bahasa Batak ya. Di bahasa Indonesia artinya dikatakan maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya
untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Ya, demikian di katekismus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Mungkin agak sedikit panjang renungan hari ini, Amang Inang ya. Dan bagaimana kita merenungkan firman ini dalam kehidupan kita saat ini dan hari ini dan ke depannya juga. Ya, saat ini mungkin banyak problema, banyak isu, gosip atau masalah yang kita lihat atau bahkan sudah kita hadapi. Masalah kekeluargaan. Ya, mengenangnya masalah kekeluargaan. Bahkan santer ya viral itu lagu kita orang Batak, orang ketiga, ya. Orang ketiga. Ya. Memang itu realita, tapi di lagu itu tidak ada misalnya yang mengingatkan kita agar jangan melakukan itu. Nah, mari kita hidupi ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jangan pernah menghasratkan, mengingini harta, istri, pembantu, dan lain sebagainya. Saudara-saudaramu, tetanggamu, ya, keluargamu. Sekali-kali jangan. Itu perintah Tuhan. Tadi saya katakan, kita tidak memberikan keselamatan. Hanya dalam Yesus keselamatan itu ada. Tetapi bagi orang yang mengaku Yesus adalah Kristus dan yang telah menerima keselamatan, dia akan melakukan perintah Tuhan ini. Jangan. Bantulah. Jangan mengkambing hitamkan, mengadu domba. Ya. Jika ada masalah saudaramu, jadilah pendamai. Ya. Bukan malah penghasut. Ya. Beritahukan jika ada sesuatu, misalnya tentang harta warisannya dan lain sebagainya. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya sudah membaca katekismus. Ya, firman Tuhan ini sudah kita sering dengarkan. Tetapi mengapa masih terjadi ya dalam kehidupan kita saat ini? Dunia kita sekarang ini menawarkan kita berbagai hal yang mampu membutakan mata iman kita, membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Oleh karena itu, seindah apapun tawaran yang diberikan oleh dunia, seindah apapun tawaran yang diberikan oleh dunia, tolak dalam imanmu kepada Kristus. Jangan berbuat dosa. Ya, bantu mereka agar keluarganya tetap rukun, agar harta warisannya misalnya tetap terjaga dan sebagainya. Di kantor dimanapun mari senantiasa kita ya jadi pendamai, pembantu ya, penolong misalnya Bapak Saudara-saudara. Jangan suka saling menghasut ya. Mangalak manaruhon hata misalnya, babada-badahon dan lain sebagainya. Tuhan memberkati Amang Inang, tetap semangat ya. Kita nyanyikan buku ND yang sungguh luar biasa, nomor 160 ayat 3. Rajai mahami sai totong pasar turohanamiot damem o Tuhan nami marhite tondimi ingani rohanami be uhut patogu amin daman badan sian hami jabunami ban ingana perdamaian asonangan. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you non-stop.